Assalamualaikum brother-brotherku semua. Gimana kabar kalian semua nih ya? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama sih sebenarnya untuk kinerja hari ini setelah Bitcoin itu mampu gitu kan ngejebol di area 97.000 something ya, terjadi sedikit retrace atau koreksi itu hal wajar bro ya. Karena setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan. Makanya di sini ya saya sering kali mengingatkan buat teman-teman semua saat market itu udah mulai recover dan kalian udah dapat profitnya nih ya, silakan taking profit bro gitu ya. Nah, kalau kita lihat mayoritas ya teman-teman masih didominasi sebenarnya dengan warna hijau royo-royo meskipun beberapa altcoin teman-teman ya mengalami koreksi. Tapi kalau kita lihat bro ya, ini wajar juga karena Bitcoin juga mengalami koreksi harga. Oke, kali ini teman-teman ya kalau kita lihat dari historical sebelumnya untuk big cycle-nya bull run gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk tahun 2025 price target daripada cycle kenaikan tertinggi itu diarahkan teman-teman ya itu sampai sekitar ya antara 81% ya sampai di area 181%. Yang dimana ini akan membawa persentase nilai daripada Bitcoin teman-teman itu di area 130.000 US dollar sampai di kisaran harga 200.000 US dollar atau kita ambil di area 100.000 US dollar 180.000 US dollar ya. Semoga saja bro ya. Kalau ini bisa terjadi maka tidak menutup kemungkinan nih ya altcoin ini bakal mengalami pumping juga. Dan kalau kita berbicara tentang Pi Network teman-teman ya sebenarnya udah ada beberapa tempat ya walaupun bukan di negara kita ya teman-teman ya, tapi di luar sana udah ada beberapa tempat teman-teman ya di mana udah menerima gitu ya kan pembayaran via kripto berupa token Pi ya. Termasuk ini teman-teman ya, ini bisa kalian lihat sendiri kalau tulisannya tulisan kayak China ya, Tiongkok kayak gini bro ya. Oke nih ya. Pedagang kaki lima udah menerima juga pembayaran via Picoin juga teman-teman, terus warung-warung kelontong kayak gitulah ya. Ini kalau ini di luar Indo ya bro ya. Kalau di Indo kayaknya belum gitu kan. Belum, memang belum. Ini di luar Indo gitu ya. Mantap jiwa. Dan berikutnya dari Pi News teman-teman ya. Jadi bersiaplah untuk bulan Mei yang akan mengubah permainan. Konsensus 2025 ini akan merilis pengumuman besar dan Pi akan mengalami lonjakan aset ya atau lonjakan pesat yang akan mengejutkan semua orang. Oke teman-teman ya, semoga saja Pi Network ini bisa listing ya ke dalam platformnya Binance, Huobi gitu teman-teman ya. Binance sama Huobi dulu nggak masalah ya teman-teman ya. Apalagi nanti disusul dengan Coinbase, wah tambah mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya untuk harga daripada Pi Network sendiri ya kali ini dia berada di area 0,5955 dolar gitu ya kan. Di bawah $1 lah teman-teman ya kalau kita melihat dari segi perbandingannya gitu teman-teman ya. Untuk beberapa similar ya untuk koin ya yang kinerjanya itu hampir mirip-mirip lah ya dengan Picoin gitu teman-teman ya. Yang pertama ini ada Bitcoin teman-teman ya yang pergerakannya hampir mirip dengan Picoin gitu kan. Yang kedua ada XRP, terus ada Dogecoin juga teman-teman ya, ada Trump, terus di sini ada Dox, ada Shiba Inu juga teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat sebenarnya bro ya untuk Picoin sendiri sih yang membuat ya kalau kita berbicara komunitas kita nggak meragukan lagi lah ya, komunitas daripada Picoin ini memang sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat kuat. Saya akui komunitasnya cukup kuat teman-teman ya. Yang menjadi bahan kekhawatiran kenapa harganya turun karena tiap hari itu ada unlock token bro ya, makanya di situ menimbulkan kekhawatiran di mana Pi Network itu mengalami penurunan. Nah untuk mengatasi hal tersebut semoga saja tim daripada si Pi Network memikirkan untuk bagaimana nih ya mekanisme untuk memperkecil supply gitu kan atau alias burning dengan tanda kutip adalah ya udahlah kita nggak usah ngeluarin uang pribadi gitu kan, tapi kita ngeluarin produk aja yang dimana itu bisa menghasilkan uang dan bisa digunakan untuk membakar daripada token Pi. Semoga saja dalam waktu dekat bro, amin.
Dan berikutnya teman-teman ya, kalau hal ini terjadi maka Pi Network dan yang lainnya itu akan mengalami pumping juga bro ya. Jadi pasar kripto pantau rally di tengah seruan Menteri Keuangan Amerika Serikat untuk memotong suku bunga The Fed teman-teman ya. Kalau ada pemotongan suku bunga teman-teman, maka di sini kita udah bisa pastikan lah ya, kalau ada pemotongan suku bunga pasti Bitcoin akan berada di area di atas 100 dolaran bro, pasti 100.000 US dollar itu udah pasti, dan hal tersebut akan berdampak positif terhadap altcoin. Nah, jadi Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent mendesak Federal Reserve untuk memangkas suku bunga yang memicu spekulasi kenaikan harga di pasar kripto bro ya. Terus di sini karena ekonomi Amerika Serikat dan pasar kripto menghadapi penurunan tajam, Menteri Keuangan Scott Bessent menyuarakan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve menunjukkan pada penurunan imbal hasil obligasi dan penurunan inflasi dari 2,8 menjadi 2,4. Menteri Keuangan menarik perhatian Fed pada kebutuhan segera untuk bertindak. Nah, meeting FOMC sendiri teman-teman yaitu akan terjadi antara tanggal 6 sama tanggal 7 ya teman-teman, biasanya terjadi di pagi dini hari sekitar jam 1 atau jam 2 malaman lah ya. Jadi kita pantau saja antara tanggal 6 sama tanggal 7 bro ya, apakah nanti akan ada prospek bullish dari sektor kripto, dan semoga saja jempol Powell ini ya teman-teman ya mau memangkas suku bunga, karena memang dari Trump juga udah menyerukan lah ya, jempol Powell ya turunkan nih suku bunganya gitu kan, dari apa ya, bisa dikatakan di sini juga dari Menteri Keuangan Amerika Serikat ya mendorong untuk jempol Powell ini juga menurunkan suku bunganya gitu ya. Jadi kalau desakan dari Donald Trump, Menteri Keuangan ini ter-approval ya, tidak menutup kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga. Nah, ekonomi Amerika Serikat menyusut, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kripto. Jadi ekonomi Amerika Serikat dilaporkan menyusut signifikan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun ya kan, didorong oleh pengumuman tarif Presiden Donald Trump. Nah, tarif ini yang notabene memperkeruh keadaan gitu kan. Nah, terus di sini teman-teman ya, jika dipertimbangkan pasar kripto, aset-aset utama diperdagangkan dalam posisi merah selama beberapa hari setelah keputusan tarif Trump. Meskipun ancaman Trump untuk memecat ketua Fed yaitu jempol Powell teman-teman ya memicu kontroversi, desakan untuk penurunan suku bunga menimbulkan optimis bro. Ya memang ya teman-teman ya, kalau jempol Powell nggak mau nurunin suku bunga gitu kan ya, yang beredar di sosial media bahwasanya Trump siap untuk mencabut atau mencopot jabatan daripada si jempol Powell ini ya. Kemarin Trump juga udah ngejabut ya jabatan daripada Gary Gensler teman-teman ya. Kali ini jempol Powell nih yang akan disentil gitu kan. Oke ya, kakek Powell nih apakah akan hengkang gitu ya dari ketua? Ya kalau dia mau memangkas suku bunga kayaknya masih bertahan bro ya. Oke. Jadi kalau ada pemangkasan suku bunga nanti ya otomatis market akan dalam kondisi bullish dan kalian siap untuk taking profit. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan